Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini saya ingin menjabarkan tentang jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Rebi Muhyiddin Talmona Aziz dengan NIM 2001010700047. Saya berasal dari kelas SI 401. Nah, sebelumnya saya mendapatkan soal nih, yaitu Anda adalah seorang ahli keamanan sistem informasi yang ditugaskan untuk melindungi file rahasia yang berisi informasi sensitif. Anda memutuskan untuk menggunakan kriptografi sebagai metode perlindungan data. Berikut adalah sebuah pertanyaannya. Anda telah menerapkan algoritma skripsi simetris yang kuat untuk melindungi file rahasia. Namun selama pengujian sistem, Anda menyadari bahwa proses enkripsi dan deskripsi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama saat menangani file yang ukurannya sangat besar. Anda berencana untuk menggunakan teknik enkripsi yang lebih efisien untuk mempercepat proses tersebut. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang kriptografi, jelaskan teknik enkripsi mana yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan kecepatan proses enkripsi dan deskripsi file rahasia tersebut. Nah, yang pertama, saya memiliki jawaban, yaitu menggunakan dengan enkripsi asimetris. Nah, untuk meningkatkan kecepatan proses enkripsi dan deskripsi file rahasia yang ukurannya sangat besar, kita itu dapat mempertimbangkan untuk menggunakan enkripsi asimetris dengan kunci publik. Teknik ini mengkombinasikan antara enkripsi simetris dan asimetris untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Dalam menggunakan enkripsi asimetris, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita dapat menggunakan enkripsi simetris untuk mengenkripsi file rahasia menggunakan sebuah kunci acak. Teknik enkripsi simetris yang kuat yang telah kita terapkan sebelumnya bisa digunakan untuk tujuan ini. Nah, setelah itu kita bisa mengenkripsi kunci simetris tersebut menggunakan enkripsi asimetris dengan menggunakan kunci publik penerima. Kunci publik penerima ini dapat digunakan oleh siapapun untuk mengenkripsi data, tetapi hanya kunci privat penerima yang dapat digunakan untuk mendeskripsikannya. Dalam hal ini, penerima merujuk pada entitas yang bertanggung jawab untuk mendeskripsi file rahasia. Setelah kunci simetris dienkripsi dengan kunci publik, kita dapat mengirimkan file rahasia yang dienkripsi dan kunci simetris yang telah dienkripsi kepada penerima. Lalu yang keempat, penerima kemudian menggunakan kunci privat mereka untuk mendeskripsikan kunci simetris. Setelah mendapatkan kunci simetris, mereka dapat langsung menggunakan enkripsi simetris yang cepat untuk mengenkripsi dan mendeskripsi file rahasia. Dengan menggunakan kombinasi enkripsi simetris dan asimetris ini, kita bisa mengatasi kendala kecepatan enkripsi dan deskripsi file yang sangat besar dengan cara seperti proses enkripsi dan deskripsi file rahasia secara keseluruhan jauh lebih cepat karena enkripsi simetris ini lebih efisien untuk digunakan untuk menangani file besar. Lalu enkripsi asimetris ini hanya digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi kunci simetris yang jauh lebih kecil daripada file rahasia itu sendiri. Operasi ini lebih cepat dan tidak terpengaruh oleh ukuran file. Tapi perlu diingat juga nih, bahwa enkripsi asimetris memerlukan manajemen kunci yang lebih rumit karena melibatkan penggunaan pasangan kunci publik privat. Kita juga harus memastikan keamanan kunci privat penerima, karena kunci itu sendiri digunakan untuk mendekripsi kunci simetris dan oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, selain menggunakan teknik enkripsi asimetris, untuk meningkatkan kecepatan proses enkripsi, deskripsi pada file rahasia yang ukurannya sangat besar, ada beberapa teknik lainnya yang bisa digunakan. Yang pertama ada streaming shipper. Nah, streaming shipper ini adalah jenis algoritma enkripsi simetris yang mengenkripsi dan mendeskripsi data dalam aliran kontinu. Mereka bekerja dengan mengenkripsi atau mendekripsi satu byte atau blok data pada satu waktu. Keuntungan dari streaming shipper ini adalah mereka tidak memerlukan buffering seluruh file sekaligus sebelum memulai proses enkripsi atau deskripsi. Nah, sebagai contohnya ini, salah satu streaming shipper yang bisa digunakan adalah RC4. Namun, perlu diingat bahwa RC4 ini memiliki kelemahan keamanan tertentu dan sebaiknya kita nih mempertimbangkan alternatif yang lebih aman. Lalu yang kedua ada algoritma enkripsi paralel. Nah, algoritma enkripsi paralel seperti AES atau Advanced Encryption Standard memiliki kemampuan untuk diimplementasikan secara paralel pada perangkat keras modern. Nah, dengan menggunakan instruksi paralel dan pengolahan paralel yang ditingkatkan, algoritma ini dapat meningkatkan kecepatan eksekusi dan deskripsi secara signifikan. Nah, kita juga bisa mencari implementasi AES ini yang dioptimalkan untuk perangkat keras seperti AES-NI atau AES Neo Instruction yang digunakan pada beberapa prosesor modern. Lalu ada pemrosesan paralel atau distribusi. Nah, jika kita memiliki sumber daya komputasi yang cukup, kita bisa mempertimbangkan untuk memproses enkripsi dan deskripsi file secara paralel atau mendistribusikan tugas tersebut ke beberapa mesin.
memanfaatkan kekuatan komputasi yang lebih besar, kita bisa mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi file yang besar. Lalu ada mode operasi enkripsi paralel. Anda dapat menggunakan metode mode operasi enkripsi yang mendukung enkripsi paralel seperti counter mode atau Galois counter mode. Mode ini memungkinkan enkripsi dan deskripsi blok data secara independen yang dapat dikerjakan secara paralel. Hal ini dapat membantu mempercepat proses enkripsi dan deskripsi pada file yang ukuran sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang counter mode atau Galois counter mode. Nah, mode operasi counter dan Galois counter mode ini memungkinkan enkripsi paralel dan menghilangkan ketergantungan antar blok data. Mereka memanfaatkan operasi XOR dan fungsi enkripsi blok untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data secara efisien. Nah, dalam metode operasi counter atau CTR, blok-blok data dienkripsi secara independen menggunakan fungsi enkripsi blok dan kemudian hasilnya di XOR dengan blok plaintext. Pendekatan ini memungkinkan enkripsi paralel yang dapat meningkatkan kecepatan enkripsi dan deskripsi. Hal yang selanjutnya ada Galois counter mode, GCM, juga menggunakan enkripsi blok dan operasi XOR, tapi ditambahkan dengan operasi Galois file multiplication untuk memberikan integritas data dan autentikasi pesan. Mode ini juga mendukung paralelisme dan efisien dalam menangani file yang besar. Dan berikut daftar rujukan saya untuk jawaban saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.